Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 insya Allah akan menjelaskan tentang kedudukan strategi dalam media pendidikan anak usia dini dalam mata kuliah media pembelajaran FAUD dengan dosen pengampu Ibunda Nita Anggi Purnama MPD. Kami di sini kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Kartiwa dan Ibu Ai Sofianti. Untuk selanjutnya yang kami akan bahas pada kali ini yang sudah dijelaskan dalam makalah atau ditulis dalam makalah. Yang pertama rumusan masalah, yang kedua tujuan makalah, yang ketiga manfaat makalah. Rumusan masalah diantaranya 1. Pengertian strategi pembelajaran, 2. Kriteria pemilihan strategi pembelajaran anak usia dini, yang ketiga macam-macam strategi pembelajaran anak usia dini. Tujuan makalah atau penulisan makalah, yang pertama memahami pengertian strategi pembelajaran, yang kedua memahami kriteria pemilihan strategi pembelajaran anak usia dini, yang ketiga memahami macam-macam strategi pembelajaran anak usia dini. Selanjutnya ada yang ketiga manfaat makalah yang kami buat, diantaranya sebagai referensi mahasiswa supaya bisa memahami pengertian strategi pembelajaran, memahami kriteria pemilihan strategi pembelajaran anak usia dini, dan memahami macam-macam selanjutnya pengertian strategi pembelajaran anak usia dini. Istilah strategi pada mulanya digunakan dalam kedunia militeran. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu stragos yang berarti jenderal atau panglima, sehingga strategi diartikan sebagai ilmu kejenderalan atau ilmu kepanglimaan. Strategi dalam dunia kemiliteran berarti cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk mencapai tujuan perang. Weigulo 2008. Kegunaan strategi dahulu hanya terfokus pada usaha perjuangan militer dalam memperoleh kemenangan di peperangan dan penjajahan. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah strategi tidak lagi hanya untuk dunia kemiliteran. Berdasarkan berbagai pandangan tentang tujuan dikembangkannya, strategi pembelajaran adalah dalam rangka mengembangkan kognisi dan aktivitas belajar peserta didik, merupakan hal yang penting yang harus diperhatikan. Halimah 2008. Selanjutnya, kriteria pemilihan strategi pendidikan anak usia dini. Strategi pembelajaran merupakan hal yang perlu diperhatikan guru dalam proses pembelajaran. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh di dalam pemilihan strategi pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini yaitu kegiatan dilakukan di dalam atau di luar kelas. Keterampilan yang hendak dikembangkan melalui berbagai kegiatan tema yang dipilih dalam kegiatan tersebut, pola kegiatan itu sendiri. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Brown, bahwa ada kegiatan yang cocok dilakukan di dalam kelas, tetapi di samping itu ada juga kegiatan yang hanya cocok dilakukan di luar kelas. Maka keterampilan yang hendak dikembangkan melalui berbagai kegiatan dapat dibedakan atas pengembangan keterampilan kognitif, bahasa, kreativitas, motorik, dan emosi, serta pengembangan sikap hidup. Hal tersebut sejalan dengan tujuan umum pendidikan anak usia dini, yaitu mengembangkan berbagai potensi anak sejak dini sebagai persiapan untuk hidup dan Selanjutnya, macam-macam strategi pembelajaran aktif pendidikan anak usia dini.
Strategi pembelajaran untuk anak usia dini hendaknya menantang dan menyenangkan, melibatkan unsur bermain, bergerak, bernyanyi, dan belajar. Adapun beberapa strategi aktif yang digunakan untuk pembelajaran anak usia dini, yang pertama yaitu Circle Time 4. Pada strategi pembelajaran ini, kegiatan anak-anak duduk melingkar dan guru berada di tengah lingkaran. Berbagai kegiatan seperti membaca, puisi, bermain peran, bernyanyi, mengaji, atau bercerita dan lainnya. Yang kedua, sistem kalender. Pembelajaran dihubungkan dengan kalender dan waktu. Guru menandai tanggal-tanggal pada kalender yang terkait dengan berbagai kegiatan, seperti Hari Kemerdekaan, Hari Kartini, Hari Pendidikan Nasional, dan lainnya. Yang ketiga, small project. Metode proyek merupakan salah satu cara pemberian pengalaman belajar dengan menghadapkan anak dengan persoalan sehari-hari yang harus dipecahkan secara berkelompok, sehingga anak memperoleh pengalaman belajar dalam berbagai pekerjaan dan tanggung jawab untuk dapat dilaksanakan secara terpadu dalam rangka mencapai tujuan akhir bersama. Yang keempat, kelompok besar atau big team. Metode ini menggunakan kelompok besar, yaitu satu kelas penuh untuk membuat sesuatu. Misalnya, untuk mendirikan tenda yang besar di dalam kelas, semua anak memegang peran. Guru bertugas memberi aba-aba. Anak biasanya amat puas setelah sesuatu berhasil dikerjakan bersama-sama. Yang kelima, kunjungan atau karya wisata. Karya wisata merupakan salah satu metode melaksanakan kegiatan pengajaran di taman kanak-kanak dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung, yang meliputi manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Dengan mengamati secara langsung, anak memperoleh kesan yang sesuai dengan pengamatannya, dan pengamatan ini diperoleh melalui panca indera, yaitu mata, telinga, lidah, hidung atau penglihatan, pendengaran, pengecapan, pembauan, dan perabaan. Yang keenam, permainan. Permainan yang menarik dan tidak banyak aturan pada umumnya disukai anak-anak. Guru dapat menggunakan permainan untuk belajar anak-anak. Caranya, guru mengajarkan permainan tersebut kepada anak. Setelah anak mampu memainkannya, guru menambah muatan edukatif pada permainan tersebut sehingga secara tidak langsung anak belajar. Berbagai jenis permainan seperti petak umpet dan bermain peran amat potensial untuk memberi pelajaran terhadap anak. Anak menggunakan esensi bermain dikenal dengan bermain sambil belajar. Adapun rancangan kegiatan bermain yaitu yang pertama, menentukan tujuan dan tema kegiatan bermain. Yang kedua, menentukan macam kegiatan bermain. Yang ketiga, menentukan tempat dan ruangan bermain. Yang selanjutnya, menentukan bahan dan peralatan bermain. Yang kelima, menentukan urutan langkah bermain. Yang ketujuh, bercerita. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak TK dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Cerita yang dibawakan guru harus menarik dan mengundang perhatian anak dan tidak lepas dari tujuan pendidikan bagi anak usia dini. Kesimpulannya, pendidikan anak usia dini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang kini menjadi perhatian di kalangan dunia pendidikan, sehingga sudah menjadi satu kebutuhan bagi para pemerhati dan pengambil kebijakan pendidikan untuk memperhatikan dan memikirkan strategi apa yang terbaik untuk diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran di lembaga PAUD. Kemudian, PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan bagi anak sejak lahir sampai dengan anak usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Strategi pembelajaran diartikan sebagai setiap kegiatan, baik prosedur, langkah, maupun metode,
dan teknik yang dipilih agar dapat memberikan kemudahan, fasilitas, dan bantuan lain kepada siswa dalam mencapai tujuan-tujuan instruksional. Dalam bahasa sederhana, strategi pembelajaran adalah siasat pembelajaran siswa menuju tercapainya tujuan instruksional. Strategi adalah pola umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.